Judul, Kenapa Perusahaan Asuransi di Indonesia Bangkrut? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sering dengar satu omongan, perusahaan asuransi di Indonesia bangkrut karena regulator menyetujui produk-produk investasi yang besar padahal perusahaannya sudah mau bangkrut. Cerita ini kedengarannya kuat ya, tapi ada buktinya nggak? Begini jawaban singkatnya. Aku nggak nemu bukti jelas bahwa regulator sengaja menyetujui produk untuk perusahaan yang sudah mau bangkrut. Yang aku lihat itu polanya selalu sama, produk investasi yang rumit, tata kelola yang lemah atau bahkan ada penipuan, masalah keuangan yang makin parah, dan tindakan tegas dari regulator baru muncul setelah kerusakannya sudah jelas. Yuk kita lihat lebih dekat. Jiwasraya. Hasil penyelidikan dari BPK menemukan penempatan investasi yang berisiko, laporan yang dimanipulasi, dan kerugian besar bagi negara. Wana Arta Life. Izinnya dicabut setelah gagal bayar, ada penyelidikan, penetapan tersangka, dan pertanyaan soal pengaturan investasi serta pelaporan. Bakri Life. Masalah keuangan yang sudah lama bertahun-tahun gak bayar klaim, akhirnya izinnya dicabut. Ini soal modal dan manajemen. Indosuria Pro Life. Ada masalah hukum terkait pemilik, sengketa klaim besar, dan pengawasan yang berujung pencabutan izin setelah pengawasan khusus. Kresna Life. Diawasi ketat lama, lalu izinnya dicabut karena gagal uji kemampuan bayar. Investasi terkonsentrasi memperburuk kondisi. AJB Bumi Putera. Perusahaan asuransi bersama dengan mismatch aset dan kewajiban kronis, klaim tertunda dan restrukturisasi bertahun-tahun. Mubarakah Syariah. Kasus lama. Izin dicabut sekitar 2012-2013 karena nggak memenuhi syarat, masalah kapasitas dan kepatuhan. Jadi, apa benang merahnya? 1. Banyak dari perusahaan ini menjual produk investasi atau produk tabungan yang rumit. Produk-produk itu bisa bagus, tapi butuh tata kelola investasi yang kuat. 2. Penyebab langsungnya bermacam-macam. Keputusan alokasi yang berisiko, manipulasi atau laporan yang menyesatkan, modal yang tipis, dan kontrol risiko yang lemah. Keputusan alokasi yang berisiko, manipulasi atau laporan yang menyesatkan, modal yang tipis, kontrol risiko yang lemah. Produk-produk itu sendiri tidak menyebabkan semua masalah itu. 3. Peran regulator. Mereka menyetujui izin dan produk tertentu, dan mereka juga mengawasi serta menegakkan aturan. Sumber publik menunjukkan tindakan tegas, biasanya baru diambil setelah masalah keuangan terlihat jelas. Pencabutan izin, pengawasan khusus, tuntutan hukum bersama penegak hukum. Kalau ada yang bilang regulator sengaja menyetujui produk untuk perusahaan yang sudah mau bangkrut, mereka perlu bukti dokumen. Aku belum melihat bukti itu secara terbuka. Apakah itu berarti pengawasannya sempurna? Enggak juga. Ini menunjukkan pengawasan mungkin terlalu lambat atau kurang ketat dalam pencegahan awal. Itu beda dengan sengaja menyetujui produk untuk perusahaan yang gagal. Apa yang penting bagi pemegang polis sekarang? Tanyakan bagaimana perusahaan asuransimu mengelola aset versus kewajiban, bukan cuma produk apa yang mereka jual. Cari laporan yang transparan, audit independen, dan investasi yang beragam. Ikuti metrik kemampuan bayar dan tindakan pengawasan apapun yang diumumkan. Intinya, kebangkrutan ini bukan cuma soal izin untuk produk-produk mewah. Ini tentang tata kelola, modal, konsentrasi risiko, dan waktu. Produk-produk itu cuma kendaraannya. Kecelakaan itu terjadi karena bagaimana kendaraan itu dikendarai, dan siapa yang mengawasi jalan. Kalau kamu mau, aku bisa kasih link laporan-laporan penting dan garis waktu yang aku pakai buat bikin ringkasan ini. Trideno Ektones.